Coba pikir deh teman-teman sekalian, kenapa Israel begitu takut dengan cuma satu kapal? Isinya cuma 12 orang, bantuannya nggak seberapa. Ya bantuannya maksudnya cuma yang bisa diangkat oleh kapal itu aja gitu loh maksudnya. Jadi ya, apa sih yang sebenarnya ditakuti oleh IDF sebenarnya? 12 orang tuh ya jelas nggak bisa apa-apa, artinya nggak akan mungkin. Andai pun mereka adalah taruhlah misalnya ya, andai kan mereka pun adalah tentara, 12 orang bisa apa? Kecuali kalau lu Avengers, ya nggak? Nah pertanyaannya nih, kalau bukan makanan yang dibawa, atau bukan apa yang di dalam kapal itu, atau kalau bukan orang-orangnya itu juga sendiri, jadi sebenarnya apa yang ditakuti oleh Israel nih? Apa yang ditakuti oleh penjajah yang paling besar sebenarnya? Yang dia takuti teman-teman sekalian, bukan senjata. Apalagi cuma 12 orang itu. Apalagi apa yang ada di dalam kapal itu yang ternyata ya cuma apa? Popok, makanan, obat-obatan, dan segala macam bantuan kemanusiaan. Apa yang mereka takut? Yang mereka takut opini. Yang mereka takut kebenaran yang tersebar. Yang mereka takut adalah bahwa 12 orang ini menginspirasi gerakan-gerakan yang lebih besar dan gerakan-gerakan yang lebih masif. Gerakan-gerakan yang lebih terarah, gerakan-gerakan yang lebih terencana. Itu yang mereka takut. Artinya, yuk kita buat ketakutan mereka menjadi nyata. Sebarkan kebenaran, bikin perencanaan-perencanaan, ramein majelis-majelis ilmu, karena yang mereka paling takut bukan senjata. Karena senjata di tangan orang-orang yang nggak punya pengetahuan ataupun mereka nggak paham tentang mana yang benar dan mana yang salah, justru akan bantuin mereka. Kayak Amerika tuh, misalnya pemerintah Amerika ya, bukan orang-orangnya. Pemerintah Amerika, pemerintah Inggris, pemerintah Jerman, pemerintah Italia, pemerintah Kanada, itu mereka punya senjata. Tapi karena ini nih, isinya ini adalah justru kemakan narasi-narasi Israel, ya dia akan bantu Israel. Tapi kalau orang-orang yang tahu kebenaran, yang mereka paham tentang fakta yang terjadi, mereka yang tahu tentang referensi-referensi yang benar, maka itu yang paling menakutkan bagi Israel. Jadi 12 orang ini jenius banget. Makasih banget 12 orang yang di kapal Madlin. Kalian membuka pikiran dunia. Karena memang ya mereka tahu, seperti orang-orang Gaza tahu, bahwasanya harus memang ada yang berkorban untuk bisa membuka mata dan mengajari orang-orang. Harus ada mereka yang berada di garis depan untuk mencontohkan. Makasih udah nyontohin kepada kita. Walaupun kita bertanya-tanya, bukankah harusnya kita yang muslim itu nggak diurus urusannya oleh orang lain? Harus ngurusin urusan kita sendiri, karena itu adalah justru kita yang paling bertanggung jawab atas saudara-saudara kita yang ada di Gaza. But after all, makasih banget, jazakumullah khair. Semoga Allah membalas semua yang ada di kapal itu dengan balasan-balasan yang terbaik. Dan buat teman-teman sekalian, ayo berhenti untuk diam. Pakai semua platform-platform teman-teman sekalian untuk nyampein sesuatu. Sekarang dunia lagi benar-benar perlu untuk menyuarakan narasi yang benar. Ingat, senjata terbesar daripada Israel, penjajah itu, adalah diamnya orang-orang mayoritas atau silent majority. Aku tahu, aku ngerti. Siapapun teman-teman sekalian, termasuk yang punya followers banyak, para artis, para influencer, para pengusaha, para dokter, siapapun itu, pemerintah, pejabat, presiden, ayo saatnya untuk ngomong sesuatu tentang suatu kejahatan terbesar ini. Masa kita harus diajarin anak-anak 22 tahun seperti Greta Thunberg itu? Luar biasa ya, 22 tahun ngajarin kita semua ya. Masa kita nggak mau lebih baik daripada dia? Ayo, ngobrolin sesuatu. Kita semua memang punya resiko, tapi resiko terbesar adalah kehilangan kemanusiaan. Resiko terbesar, kita merasa diri kita manusia, kita merasa bahwasannya kita bisa dialihkan. Kita merasa kita aman nggak ngomongin tentang masalah Palestina, tapi di saat yang sama, kita kehilangan hal yang paling berharga,
di dalam diri kita, yaitu adalah kemanusiaan. Yuk, wujudkan ketakutan Israel, yaitu kebenaran tersebar.